Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Rahayu, NPM 2104040200011 kelas 2021A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas presentasi individu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tema pernikahan dalam perspektif Islam. Ada 4 pembahasan yang saya kali ini, yaitu yang pertama pengertian menikah dalam Islam, yang kedua hadis tentang pernikahan dalam Islam, yang ketiga tujuan menikah dalam Islam, dan yang keempat syarat menikah dalam Islam. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian menikah. Menurut bahasa, menikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, dan menjodohkan. Dalam pengertian fikih, menikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lawan nikah atau kawin. Sedangkan menurut istilah yang sesuai dengan syariat Islam, menikah adalah ijab qabul atau akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan darah ataupun hubungan mahram. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hadis menikah. Kali ini saya menyebutkan 3 hadis melakukan ibadah pernikahan, yaitu pada surat yang pertama pada surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawju la'allakum tazkurun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Hadis yang kedua surat An-Nur ayat 32. Wa amkihul ayaman minkum wasalihim min ibadikum wa immaikum iyakunu fukharu yughnihimullah min fadih wallahu wasi'un alim. Artinya, nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha halus pemberiannya, maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Hadis yang ketiga yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syuba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indillahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Pembahasan ketiga adalah tujuan menikah. Ada 6 tujuan menikah dalam Islam yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama yaitu melaksanakan sunnah Rasul. Tujuan menikah dalam Islam adalah untuk menjauhkan diri dari zina. Selain itu, menikah merupakan pernikahan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Dengan menikah artinya kita telah melaksanakan salah satu sunnah Rasul. Yang kedua, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam. Ikatan cinta yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk menundukkan pandangan, juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina. Yang ketiga, menikah sebagai penyempurna agama. Terasa lebih indah bila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam hidup rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama. Untuk menyempurnakan separuh agama, separuhnya yang lain melalui berbagai ibadah.
Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara yang sebagian sisanya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Yang keempat, yaitu mengikuti perintah Allah. Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya ialah mengikuti perintah Allah. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan takut perihal ekonomi. Yakinlah bahwa usaha yang dibarengi doa, tawakal bersama pasangan tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia dan akhirat. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Surat An-Nur ayat 32. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan. Demi melestarikan keturunan putra-putri Adam, tujuan pernikahan dalam Islam termasuk mendapatkan keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat selain beribadah termasuk pula keturunan yang soleh atau solihah. Dan tujuan menikah yang terakhir sebagai penyenang hati dalam beribadah. Tujuan menikah dalam Islam selanjutnya sebagai penyenang hati, membentuk pasangan suami istri yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan mampu memicu rasa kasih dan menciptakan insan yang takwa, bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir adalah syarat menikah. Yang pertama, wanita yang akan dinikahi adalah halal baginya bukan haram untuk sementara maupun selamanya. Yang kedua, akad harus dihadiri oleh minimal 2 orang saksi, di mana mereka harus balik dan berakal dan mendengar ucapan ijab qabul secara jelas. Yang ketiga, adanya wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan di bawah perwaliannya. Yang terakhir atau yang keempat, calon suami harus laki-laki atau lawan jenis, beragama Islam, mampu fisik dan psikologis, dan memiliki kerelaan diri untuk menikah. Sekian pembahasan saya mengenai pernikahan dalam perspektif Islam. Jika ada kata yang salah dalam penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.